kali ini dalam program Wonderful Ramadan, yakni Bincang Seputar Zakat. Boleh tepuk tangan yang meriah? Kita tepuk tangan dulu ya, biar agak panas, biar lebih semangat, karena nanti kita akan mendengarkan, akan berbincang-bincang langsung dengan dua narasumber yang sangat luar biasa seputar zakat tentunya. Jadi boleh dikosongkan dulu supaya nanti ilmunya bisa masuk dan bermanfaat gitu kan, karena akan ada sharing session juga dari ibu entrepreneur yang sangat luar biasa. Beliau sudah mempunyai 6 cabang. Boleh nanti ibu-ibu dipersiapkan pertanyaannya seputar bincang-bincang seputar zakat dan juga nanti seputar wirausaha begitu ya. Halo. Nanti kalau Freli bilang halo, Bapak Ibu sekalian jawabnya hai ya. Halo. Hai. Halo. Boleh beri tepuk tangan lagi. Baik Bapak Ibu sekalian, langsung saja kita ajak dua narasumber kita untuk naik ke atas panggung. Yang pertama yakni Wakil Ketua 1 Basnas Banten, yakni Bapak Haji Zainal Abidin LC. Boleh beri tepuk tangan untuk Bapak Haji Zainal Abidin LC. Di sini, Pak. Narasumber yang kedua yakni dari Cahaya 31. Beliau merupakan owner butik yang memang sudah mempunyai 6 cabang dan juga brandnya sudah di mana-mana. Mari kita beri tepuk tangan yang meriah untuk Ibu Mulyati. Disilahkan Ibu untuk naik ke atas panggung. Jadi Bapak Ibu, Bapak Haji Zainal dari Waka 1 Basnas Provinsi Banten dan juga Ibu Mulyati dari owner Cahaya 31. Di sini kita akan bincang-bincang seputar zakat gitu. Nanti sesi pertama sharing session dulu. Yang sesi kedua nanti akan ada tanya jawab dari Bapak Ibu audiens yang ada di sini, yang sudah menunggu dari tadi. Mungkin juga nanti akan ada door prize kan Ibu untuk Bapak Ibu biar semangat. Door prize-nya datang ke sana ya kayaknya. Datang dulu ke Cahaya 31 butik. Jadi kalau yang belum punya baju lebaran, boleh nanti kontak langsung Ibu Mulyati. Tapi beli ya Bapak Ibu ya. Jangan minta. Tekor juga nanti kalau semuanya minta. Ya, baik, saya nyapanya apa ya? Bapak Ibu sekalian aja ya. Apa Sobat Basnas? Ya, silakan Sobat Basnas. Sobat Basnas aja ya. Ya, Sobat Basnas sekalian, perlu diketahui bahwa program Wonderful Ramadan dalam sesi talk show Bincang Zakat seputar zakat ini ditayangkan langsung di berbagai platform media kami Kabar Banten, yakni ada YouTube, Instagram, dan juga TikTok. Jadi tidak hanya Bapak Ibu sekalian yang ada di sini yang bisa menikmati bincang-bincang kita pada sore hari ini, tapi juga kawan-kawan semua Sobat Basnas yang ada di luar sana, khususnya di Provinsi Banten, bisa menikmati kegiatan bincang zakat kita pada sore hari ini. Baik, Bapak, mungkin ada bincang sharing-sharing dulu, Freli dengan Bapak Ibu. Dari Ibu Mulyati dulu, ya, Bapak. silakan. Ibu didahulukan. Ya, Ibu Mulyati selaku owner dari Cahaya 31. Cahaya 31 butik ya Ibu ya? Ya, Freli pengen tahu Bu, agar teman-teman juga di sini, Sobat Basnas yang ada di sini bisa bisa belajar dari Ibu, apa sih sejarah, bagaimana sih sejarah sehingga terbangunlah butik Cahaya 31 ini sampai sekarang bisa tetap berdiri bahkan berkembang. Mungkin ya ada 6 cabang di tengah perkembangan zaman, bahkan juga sekarang masuk era digitalisasi. Bagaimana Ibu? Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak sekalian di Sobat Basnas tadi ya? Sobat Basnas. Sobat Basnas, apa kabar hari
ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah masih seger ya Pak ya. Ini Ramadan ke-13 ya. Saya hari ini diajak bincang-bincang nih atau seri tentang perjalanan bisnis ya, perjalanan usaha. Jadi usaha itu tidak serta-merta tiba ada ya Pak ya gitu. Semuanya membutuhkan proses dan sejarah yang cukup panjang. Nah, ada beberapa hal yang mendasari atau yang latar belakangi kenapa sih kita harus berwirausaha. Sudah jelas Rasulullah juga selain Rasul, beliau juga bekerja. Itu landasan utamanya. Bahkan Siti Khadijah, ibunda kita juga adalah teladan kita semua, juga berwirausaha, seorang saudagar kaya raya gitu ya. Yang kemudian Rasulullah juga menjadi seorang al-amin lewat ibunda kita Khadijah gitu. Nah, salah satu motivasi berwirausaha adalah pertama kafefet ya. Kafefet. Kepepet itu kepepet gitu ya. Salah satunya ya kepepet. Ingin mempunyai kepepet. Nah, yang kepepet itu bisa jadi karena kan dibenturkan oleh keadaan. Ya, dibenturkan oleh keadaan, kemudian dia berpikir keras bagaimana caranya mempunyai sesuatu atau mempunyai materi gitu ya. Kemudian biasanya yang mendasari lagi adalah passion ya, passion atau hobi atau bakat yang sangat kuat ingin berusaha gitu, berwirausaha, berdagang atau berbisnis. Kemudian yang ketiga itu adalah ingin bisa memberdayakan, berdaya dan memberdayakan, nggak nyusahin orang, terutama orang tua Pak. Karena saya dulu memulai usaha itu sejak sekolah. Masya Allah. Zaman sekolah saya sudah mulai berwirausaha karena keluarga kami keluarga besar Pak. Saya anak kedua dari 9 bersaudara. Bapak saya guru SD, guru agama, PNS, ibu saya kreditan gitu ya. Kadang ada yang macet, kadang ada yang lancar kalau kredit seperti itu. Dan sejak kecil memang saya dilibatkan oleh orang tua dalam proses berdagang ya, bukan berbisnis, berdagang. Nanti apa sih bedanya dagang dengan berbisnis atau berwirausasaha? Bedanya dengan entrepreneur atau pengusaha nanti ada, itu ada di sesi selanjutnya. Nah, ketika kita dilibatkan sejak kecil oleh orang tua, ternyata kita itu sedang melakukan afirmasi gitu ya. Proses pendidikan, penanaman pendidikan kewirausahaan sebetulnya. Tanpa kita sadari ternyata itu sedang ditanamkan sejak dini. Ya. Jadi ibu-ibu, kalau ibu-ibu yang sedang berusaha, berdagang atau berbisnis apapun, jangan larang anak-anaknya untuk selalu menemani ibu-ibu berwirausaha ya gitu. Tapi tidak hanya berwirausaha saja, banyak bidang yang lain yang bisa membentuk anak-anak ya menjadi seseorang yang produktif dan punya amal soleh. Kemudian yang terakhir, motivasi yang kuatnya adalah bahwa usaha itu adalah bagian dari ibadah ya, ibadah yang ghair mahdoh ya Pak ya gitu. Jangan lupa bahwa dalam berwirausaha itu ibadahnya sangat besar juga gitu. Selain profesi-profesi yang lainnya, kalau semuanya kita landaskan pada ibadah, insya Allah profesi apapun itu menjadi nilai ibadah. Amin. Apalagi kita berusaha gitu, berbisnis, berdagang, itu motivasi yang kuat. Karena apa? Nanti kita akan bisa membedakan barokahnya usaha dengan yang tidak barokah gitu. Karena barokah itu akan langgeng sifatnya, dia punya nilai tambah cukup, barokah dan langgeng. Tapi kalau yang tidak barokah itu tidak langgeng. Seperti itu teh motivasi kuat saya berwirausasaha sampai saat ini. Perjalanannya sudah hampir 25 tahun Pak Haji. Masya Allah. Itu Udah lama banget. sudah lama, dari sejak SMA. Kemudian yang lebih urgent lagi ketika kuliah Pak, harus bayar kos dan semesteran. Itu Karena kepepet gitu ya. Kepepet Ibu. itu. Boleh tepuk tangan buat ibu ngeliatin. Memang perjuangan ya Bu. Berarti tadi bisa dikatakan lingkungan juga sangat mempengaruhi ya. Iya, tapi yang jelas motivasi kuat dulu sih, baru kita cari lingkungan atau circle yang bagus, yang membuat kita menjadi lebih semangat lagi.
Niat, berarti intinya niat ya. Ya, Ibu. betul. Nah Ibu, tadi kan cerita awal berdirinya kenapa bisa membangun usaha. Saya penasaran Ibu, butik Ibu kan namanya Cahaya 31. Nah, kenapa sih bisa tercetus nama itu gitu? Perjalanannya panjang ya. Atau khususnya 31-nya. Iya betul. Sebetulnya perjalanannya sangat panjang karena kita bergeraknya di busana muslim, otomatis kan filosofi atau yang melandasinya itu harus sesuai dengan karakter produk yang kita jual ya. Punya value ibadah, kemudian punya value hablum minallah, punya sarana dakwah juga gitu. Sebetulnya itu dari Al-Quran yang digeneralisir ya, supaya menjadi bahasa umum. Itu diangkat dari surat An-Nur ayat 31 Pak, tentang kewajiban menutup aurat, itu mengulurkan jilbab. Itu sebetulnya filosofinya. Itu yang melandasi sampai detik ini kenapa bisnis kita tetap bertumbuh dan terus bertumbuh. Itu. Baik, berarti memang landasannya juga Al-Quran Ya. gitu, sangat luar biasa ya Ibu. Terima kasih Ibu. Selanjutnya saya ingin berbincang juga dengan Bapak Haji Zainal Abidin. Tadi kan dari Ibu Mulyati bagaimana sih cerita berdirinya usahanya gitu. Nah untuk Bapak juga sama, Frali ingin teman-teman juga mungkin bisa belajar dari sini kira-kira bagaimana sih berdirinya Basnas itu, apa yang melatar belakangi khususnya Basnas Provinsi Banten Bapak. Silahkan. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah, wala haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la ilaha illallah. Terima kasih. Siapa Frali? Frali. Oh, Frali. Ini ternyata Frali ini baru ketemu, tapi bisa jadi bersaudara gitu. Saya bangga aja bersaudara dengan orang yang cantik kan. Amin. Senang sekali kalau bisa bersaudara dengan Bapak Wajib satu Basnas Provinsi Banten. Terima kasih juga pada Ibu Bu Mulyati. Ibu Mulyati sebagai owner dari Fashion Butik 31 dan Cahaya 31 yang sudah hadir. Juga tadi apa panggilannya kita dengan teman-teman Sobat Basnas. Sobat Basnas ya, yang sangat antusias untuk hadir pada sore hari ini, termasuk ibu-ibu yang seragam. Selamat sore ibu-ibu, assalamualaikum. Semangat terus puasanya. Alhamdulillah. Jadi pertama-tama kita bersyukur pada Allah dengan izinnya program Basnas yang ada di Mall of Serang ini memang bukan hanya kali ini tapi juga sudah berjalan 3 tahun berturut-turut. Dan ini sebenarnya tentu tidak akan bisa menjelma yang disebut apakah sekarang Wonderful Ramadan atau Semarak Ramadan dan sebagainya, tanpa ada sebuah kolaborasi yaitu antara Basnas dengan Mall of Serang dan juga stakeholder yang lainnya. Sehingga pada kesempatan hari ini juga saya ingin menyampaikan terima kasih kepada Basnas, kepada Mall of Serang yang telah memberikan fasilitas yang sedemikian rupa. Termasuk kami ucapkan terima kasih pada Kabar Banten yang kami selalu bergandengan, bukan hanya persoalan Ramadan, hampir setiap saat kita berkolaborasi baik dalam konteks mengeksplor beberapa informasi maupun pencerahan pada masyarakat. Jadi pada kesempatan juga terima kasih pada Kabar Banten. Begitu juga sangat-sangat antusias dan bangga ini dengan Cahaya 31 ya. Jadi Cahaya 31 itu, cahaya itu bahasa Arabnya nur. Ya, jadi tadi kata Ibu Mulyati, Cahaya 31 itu terinspirasi oleh yaitu surat An-Nur ayat 31 yang di sana menggambarkan tentang bagaimana perempuan yang memiliki kehormatan, perempuan yang harus dimuliakan, perempuan yang harus dijaga,
di sana disebutkan tentang tata cara berpakaian seorang muslim, wanita muslim, yang bukan karena dia hanya berbicara fashion atau kemudian keindahan, tapi justru di sana ada muatan peribadatan, yang itu sudah barang tentu akan berkaitan dengan urusan kita di akhirat kelak nanti. Jadi saya ini bangga juga dengan Ibu Mulyati mengambil sebuah nama dari Al-Quran yang jadikan bahan dasar atau motivasi dan sekaligus inovasi terhadap bagaimana perjalanan bisnis yang sedang digeluti oleh beliau. Saya kira ini kalau mau tepuk tangan juga boleh ya. Boleh tepuk tangan yang beliau. Ya selamat ya Pak ya. Ini tanpa tepuk tangan dalam keadaan sore berpuasa begini ini ujung-ujungnya pengen minum menurut Iya, saya. udah lepas. Udah bentar lagi Oke. puasa. Kembali kepada tadi tentang Basnas, disampaikan bagaimana sih asal usul Basnas di Provinsi Banten ini. Jadi Bapak Ibu sekalian, Basnas itu kan Badan Amil Zakat Nasional. Yang menjadi tema sentral dari badan kelembagaan ini adalah perzakatannya. Dan zakat dalam rukun Islam itu adalah rukun yang berapa? Bapak Ibu. Hah? 3. Ya silakanlah mau 3 mau 4 tapi jangan lewat daripada 5 ya. Dalam hadis memang ada beberapa riwayat, ada yang diangkat 3, ada yang kemudian diriwayatkan yang keempat. Tapi yang jelas bahwa zakat adalah rukun Islam yang salah satu rukun Islam yang 5 dari 5 rukun Islam. Dan kemudian kalau orang sudah mampu melaksanakan zakat dan dia tidak mengeluarkan zakat yang sebagaimana diperintahkan, itu pasti Islamnya itu Islam masih Islam abal-abal. Ya. KTP bukan. KTP mungkin lebih halus. Lebih halus. Jadi makanya kami juga ini menyampaikan Pak Ibu Mulyati apresiasinya atas kolaborasi dengan Basnas untuk beberapa sponsor dan sebagainya, yang itu merupakan satu ekspresi daripada pertanggungan jawab perusahaan Cahaya 31 ini untuk bagaimana memperhatikan persoalan-persoalan keumatan lewat zakat atau sedekah dan infak. Jadi, karena zakat itu adalah salah satu rukun Islam, ya, yang bakunya adalah rukun Islam yang ketiga, maka sudah barang tentu untuk implementasi dalam kehidupan bermasyarakat itu mestinya memang menjadi suatu tugas kita bersama, ya. Jadi kalau dalam sholat dikatakan imaduddin, bahwa sholat itu adalah tiangnya agama, maka zakat itu adalah tiang ekonomi bagi umat Islam dan bagi agama Islam itu sendiri. Sebab kalau tidak ada zakat, dulu itu di zaman Rasulullah itu tidak adanya pajak. Ada juga istilahnya fai, yang itu sifatnya memang masih belum signifikan. Dan itu ataupun jizyah dalam konteks hasil peperangan ataupun ghanimah misalnya. Nah, tapi dalam instrumen perpajakan sebagaimana kita pahami hari ini itu referensinya hanya kepada zakat. Sehingga zaman Abu Bakar itu zakat itu dianggap merupakan satu hal yang penting dalam menggerakkan pemerintahan, itu terutama untuk belanja publik, untuk infrastruktur dan sebagainya. Itu sampai berinisiatif perang terhadap orang yang tidak mau berzakat. Itu mendeklar, Abu Bakar bin Siddiq menyampaikan perang terhadap orang yang tidak mengeluarkan zakat. Kenapa? Memang dampaknya zakat itu akan sangat menentukan terhadap kesejahteraan masyarakat atau umat yang ada pada saat itu, termasuk pada hari ini. Alhamdulillah pemerintah RI, Negara Republik Indonesia, melalui DPR, Presiden dan DPR itu sudah mengesahkan yaitu yang namanya Undang-Undang Zakat, yang sebelumnya belum ada Undang-Undang Zakat kecuali berkaitan dengan BASDA, Badan Amil Zakat Daerah, yaitu tahun 99. Nah, sekarang diperbaharui dengan Undang-Undang Zakat nomor 23 tahun 2011 dengan menentukan bahwa Badan Amil Zakat Nasional adalah merupakan salah satu atau satu-satunya lembaga yang ditunjuk oleh pemerintah
untuk mengumpulkan, mendistribusikan, memberdayakan zakat secara nasional. Nah, dengan demikian maka dengan turunan daripada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011 ini dinyatakan bahwa Badan Amil Zakat Nasional itu badan pemerintah. Badan apa? Badan pemerintah tapi non struktural. Jadi perlu kami sampaikan, badan pemerintah itu ada yang struktural, ada non struktural. Yang struktural itu kementerian, ya, dengan berbagai nama kementeriannya, begitu juga lembaga-lembaga khusus yang menanganinya. Nah, sementara lembaga Badan Amil Zakat Nasional itu lembaga pemerintah non struktural yang bersifat komisioner. Jadi sama misalnya ada KPK, ada Ombudsman, ada kemudian Komisi Penyiaran, dan macam-macam. Sehingga pimpinannya di tingkat pusat itu dilantik oleh presiden, ya. Basnas itu dilantik oleh presiden. Bahkan Bu Verly, kok ibu ya, terlalu tua rasanya. Ibu. Dan Verly bahwa lambang Basnas, kalau kata Orok Menes itu pakai cap Garuda. Ya, jadi lambang Basnas itu ada Garuda, ya? Garuda. Nah, ini menunjukkan bahwa Basnas itu tidak disamakan dengan ormas, ya, tidak disamakan dengan LSM, tidak disamakan dengan misalnya lembaga-lembaga yang dibentuk oleh masyarakat, ya, karena proses pembentukan pimpinan komisioner di Basnas itu pusat dipilih para pengujinya oleh Kementerian Agama, ya. Kemudian di provinsi dipilih oleh Pemda, dan begitu juga seterusnya. Sehingga pengurus yang sudah kemudian terpilih, tadi saya katakan, untuk pusat dilantik oleh presiden, untuk provinsi dilantik oleh gubernur, untuk kabupaten dan kota dilantik oleh bupati dan wali kota, tapi tidak ada untuk wilayah kecamatan. Ini saya kira sekilas tentang Basnas Provinsi Banten. Dan kami dari Provinsi Banten itu mengawali dari tahun 2015 kalau tidak salah ingat. Saya kebetulan ini periode yang kedua, ya, periode yang kedua untuk menjadi pimpinan di Basnas Provinsi Banten, dan berakhir nanti insya Allah tahun 2025, karena yang periode kedua cuma dari 2020 atau 2024 akhir begitu. Nah, jadi itu sekilas tentang. Adapun nanti persoalan persyaratan saya akan menjawab sesuai dengan pertanyaan apa yang ditanyakan oleh Mas itu sendiri. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Jadi Bapak Ibu sekalian, Basnas ini sebagaimana yang disampaikan oleh Bapak Haji Zainal resmi langsung dari pemerintah pusat, ya. Jadi jangan khawatir untuk Bapak Ibu sekalian yang ingin berzakat, atau karena memang Basnas juga tidak hanya mengumpulkan, ya Bapak ya, tapi juga tadi memberdayakan juga. Memang sudah terstruktur, ya Bapak ya, baik untuk pendistribusian maupun pengumpulan begitu. Baik, boleh beri tepuk tangan yang meriah Bapak Ibu sekalian. Masih semangat? Halo? Hai. Alhamdulillah masih semangat, karena sebentar lagi juga berbuka puasa, ya Ibu. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, sebelum kita memasuki pertanyaan selanjutnya, perlu diketahui bahwa kegiatan Wonderful Ramadan ini didukung langsung oleh Mall of Serang, Bank Banten, dan juga tentunya ada dari Cahaya 31. Alhamdulillah ownernya ada di sini langsung, ya Bapak Ibu sekalian. Selain itu juga ada dari BSI dan tentunya dari Kabar Banten sendiri, ya, karena disiarkan langsung di Kabar Banten. Ya, selanjutnya kita kembali lagi ke Ibu Mulyati. Ibu di sini karena di sini juga banyak ibu-ibu dan ibu juga selaku ibu.
Nah, ingin tahu nih agar ibu-ibu sekalian di sini juga bisa termotivasi untuk bisa seperti ibu membangun bisnis yang memang alhamdulillah terus berkembang. Bagaimana kiat-kiatnya ibu untuk memulai bisnis mungkin ya gitu. Disilahkan ibu. Ya. Kembali ke tadi ya yang awal bahwa bisnis itu prosesnya cukup panjang. Modalnya satu sih istiqomah dan motivasi yang kuat. Itu motivasi yang kuat tadi itu untuk tidak menyusahkan orang yang pertama, yang kedua ingin berdaya dan memberdayakan. Mungkin saat ini ada beberapa ibu-ibu atau bapak-bapak yang posisinya sebagai mustahik ya Pak ya, tapi suatu saat bisa menjadi muzaki. Amin, amin. Ya, diaminkan ya ibu. amin ya, harus punya motivasi menjadi muzaki. Saya cerita dulu waktu kuliah, saya pernah dimustahikan karena untuk biaya kuliah saya nggak mampu Pak Haji. Jadi saya dinyatakan duafa saat itu untuk bisa bebas biaya kuliah. Why not? Karena itu untuk pendidikan dan memang kenyataannya demikian. Jadi motivasi yang kuat itu harus terus ditumbuhkan. Jangan ada rasa malu, kan apa? Untuk kebaikan ya, untuk kebaikan. Kemudian setelah kita diberikan peluang pendidikan, karena kuncinya adalah untuk berubah atau merubah diri kita itu adalah ilmu dan pendidikan, pintu gerbangnya. Di dalam surat Ar-Ra'd ayat 11 sudah dijelaskan ya, Allah tidak akan merubah suatu kaum sebelum kita merubahnya sendiri. Jadi maju atau mundurnya kita, tergantung niat dan motivasinya. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu jangan patah semangat ya. Urusan dunia itu Allah yang atur. Tinggal membangun positive thinking ya. Kita punya semangat yang kuat, itikat yang baik, kemudian vibrasi yang positif. Insya Allah nanti Allah yang akan merubahnya. Tetapi kita sendiri yang harus merubahnya dulu sebelum Allah merubahnya. Karena kan ikhtiarnya itu yang akan dilihat gitu. Jadi motivasi itu penting banget, sangat banget. Karena peluang itu selalu ada bagi mereka yang menjadi pejuang. Itu. Boleh jadi kuat ini. Kuat di status WA ya Bu. Jadi di sini ibu-ibu ada yang ingin jadi pengusaha? Mau, pada mau. Iya. Gimana nih Bu agar tadi kan motivasi awal berarti berasal dari diri kita sendiri ya Bu ya. Nah agar ibu-ibu sekalian karena tadi juga mau gitu Bu. Gimana tuh Bu untuk motivasinya? Iya, motivasinya pertama tadi ingin berdaya dan memberdayakannya, ingin membantu perekonomian keluarga ya Bu Ibu. Misalnya kalau suaminya tidak mencukupi nih, bukan berarti kita bersaing dengan suami, tetapi izin ke suami, boleh nggak Pak gitu, kita cari tambahan. Tapi tidak melupakan tugas inti sebagai ibu ya. Jangan sampai tugas ibu diserahkan ke orang lain. Tetap manajemen waktu ya. Nyari orang lain. Ya, paling utama memang kita mengurus keluarga. Tetapi ketika kita punya potensi itu nggak boleh dikubur sebetulnya. Dengan potensi itulah bisa menjadi amal soleh kita. Tinggal komunikasi yang baik dengan suami. Izin ya Bu. Harus izin karena apa, ridho suami kalau yang sudah berkeluarga itu penting banget. Maju mundurnya sebuah usaha atau profesi apapun tanpa izin suami nggak akan bisa melesat. Ya, nggak akan besar, nggak akan bermanfaat karena kuncinya kita lewati. Itu setelah suami baru orang tua itu ya. Kemudian minta izin yang sudah punya anak juga minta izin ke anak karena ada memang beberapa waktu tersita gitu ya, tinggal dijelaskan kepada anak. Artinya terus semangat gitu, semangat mencari barokahnya, niatkan memang kita berusaha atau berdagang itu untuk ibadah ya, untuk membantu perekonomian keluarga, terutama ibu-ibu itu motivasi kuatnya untuk pendidikan anak. Itu salah satunya. Ketika Allah kasih lebih kan nggak hanya pendidikan anak saja ya Pak ya, anak-anak yang lain gitu, tapi bukan dari anak-anak suami yang lain gitu. Jangan sampai itu. Iya, jadi banyak yang manfaat Khawatir yang juga diterima. rupanya. Gitu. Banyak sekali manfaatnya ketika kita berniaga itu, manfaatnya bisa dirasakan oleh orang banyak, bahkan karyawan kita sendiri ya. Setidaknya kehadiran kita sebagai UMKM bisa memberikan kontribusi terhadap pengangguran gitu ya, terutama di Kota Banten, ikut mengentaskan
pengangguran di provinsi Banten ya. Terutama saya Kota Serang posisinya. Baik, terima kasih Ibu. Jadi ibu-ibu kalau mau niat berwirausaha harus izin dulu ya. Dan juga para suami tolonglah diizinkan ya Bapak. Ibu-ibunya, karena selagi itu positif kenapa tidak untuk didukung gitu ya. Asalkan memang tidak meninggalkan tanggung jawab sebagai seorang ibu dan juga istri. Bahkan sekarang mudah bisa dilakukan dari rumah, Kak. Pakai handphone online. Nggak usah repot-repot kayak dulu. Kalau dulu tuh kan harus belanja dulu ya, harus punya modal awal. Kalau sekarang itu modalnya cukup handphone sama kuota aja, sama jari yang mau digerakin aja dari rumah, dari kamar gitu kan. Berarti memang era digital ini bukan sebuah tantangan berarti Bu ya? UMKM. Sangat membantu sebetulnya, sangat membantu. Menjadi solusi buat kita-kita yang memang sulit keluar, misalkan ibu-ibu kan kadang bagi waktunya susah gitu kan, bisa dilakukan dari rumah, gampang, tinggal bermitra aja dengan kita ya Bu Ibu. Bukan mitra ya Bu ya? Iya, nanti bisa datang ke tempat kami. Jadi mungkin bisa jadi reseller ya? Bisa, sangat bisa, dropshipper, reseller, apapun itu namanya, marketing dan sebagainya. Nanti ada fee-nya Bu, tenang. Nah berarti langsung berkontak nanti sama Iya. ya. Berarti memang, lalu tantangan di era digital ini apa Bu? Tadi kan peluang dan keuntungan Betul. Tantangannya itu kan semakin terbuka ya, jadi borderless ya. Borderless itu jadi tantangan UMKM ini banyak produk-produk keluar atau impor. Nah itu tantangan kita sebagai pelaku usaha UMKM ya. Dan juga mungkin support dari pemerintah, dari instansi terkait itu juga penting banget untuk menumbuhkan dan terus membesarkan usaha UMKM ini gitu. Jadi ya kita harus kreatif, harus terus berinovasi, kreatif, dan nggak boleh nyerah juga sih sebetulnya. Walaupun tantangannya sekarang semakin besar ya, sangat kompetitif lah dengan produk-produk impor. Seperti itu. Baik, terima kasih Ibu. Jadi memang di era digital tadi tantangannya banyak sekali produk-produk impor. Makanya perlu banget adanya kolaborasi juga dan dukungan. Betul. Termasuk mungkin dukungan dari Basnas Basnas. bisa. Betul. Makanya alhamdulillah sudah ada kolaborasi ya Bapak ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, kita kembali lagi ke Bapak Haji Zainal. Tadi dengan Ibu Mulyati bagaimana sih peluang dan juga tantangan di era digital khususnya untuk UMKM. Nah, sama pertanyaannya Pak, bagaimana sih tantangan dan juga peluang untuk Basnas sendiri di era digital ini? Ya. Sebelum menjawab yang disampaikan oleh host kita yang cantik ini, kalau saya ditanya tadi sebagai seorang laki-laki, seorang suami, dimintakan izin untuk menjadi entrepreneur, saya sejujurnya bisa berkali-kali itu. Kalau punya istri yang memang mau menjadi entrepreneur, sudah barang tentu dengan kaidah-kaidah yang sesuai dengan nilai-nilai keagamaan kita. Hanya saja memang Bu Mulyati, Betul. biasanya ibu-ibu itu urusan rumah tangga kumaha cek salaki bae. Jadi ada keluh kesah dan sebagainya semua dilempar ke suami. Padahal semestinya belum punya suami kan? Belum. Nah ini pembelajaran gitu. Iya. Jadi tanggung jawab kita bersama sekalipun memang suami itu yaitu orang yang paling pertama harus bertanggung jawab. Menafkahi ya. Ini sekedar merespon saja. Nah, kemudian tentang motivasi dalam konteks menjadi entrepreneur atau kemudian menjadi pengusaha, itu ada hubungannya dengan zakat. Betul. Tanamkan dalam hati bapak dan ibu, saya harus bisa berzakat. Betul. Ya kan? Kalau gitu sudah ditanamkan dalam hati kita, saya harus berzakat. Artinya saya harus memiliki kemampuan untuk menjadi pengusaha, untuk menjadi orang yang memiliki kreativitas dalam membangun ekonomi keluarga. Sehingga tidak lagi ada semacam ketergantungan atau kemudian dianggap bagaimana pangeran baik, bagaimana Allah saja. Nah, padahal di sisi kadang-kadang mencari untuk beli udak aja susah kan, kira-kira seperti itu. Jadi ini yang motivasi yang pertama kalau dari saya ingin menyatakan bahwa tanamkan dalam hati bapak dan ibu bahwa saya harus memiliki kewajiban untuk berzakat. Paham nggak?
Paham nggak ini pemikiran seperti ini? Sebab dengan adanya pemikiran saya ingin berzakat, dia pasti akan menjadi seseorang yang dalam akumulasi modal maupun keuntungan itu sudah bisa dihitung untuk mengeluarkan zakat. Ya udah orang kaya, ya. Cuman kadang-kadang kita menjadi mustahik tapi dipelihara gitu. Nah, Mindset itu mindset ya, makanya mindset Ini- harus dibenahi. Ini mindset masyarakat kita. Mustahik, menjadi mustahik kok dipelihara. Iya. Atau bahkan dia menjustifikasi seumur hidupnya bahwa saya ini sebagai seorang mustahik. Sehingga dengan mindset tadi itu, tiap Ramadan guliling dengan rumah, cari rumah yes. untuk mendapatkan sedekah, untuk mendapatkan zakat. Itu bagi seorang muslim tidak boleh berpikir seperti itu. Sebab kemiskinan, kefakiran akan bisa menjadi merubah kita kepada kekafiran. Kadal fakru ayyakuna kufran. Coba kalau kata seperti Ibu Mulyati, ya, dia bisa berjaya dengan dirinya, bisa bangga dengan dirinya. Artinya tidak kemudian menjadi alasan untuk menendang suami ya. Jangan saya suami. jangan sampai seperti itu. Tapi justru bagaimana kemudian dia mensyukuri terhadap apa yang telah dia lakukan dan dengan mendapatkan restu suami yang itu menjadi doa untuk menjadi kemajuan kita di masa yang akan datang. Nah, ini sekedar respon saja sehingga saya pada kesempatan ini ingin menanamkan pada kita semua yaitu berpikir bagaimana kita menjadi seorang muzaki. Bagaimana saya berpikir menjadi seorang yang bisa mengeluarkan zakat, infak, sedekah yang muaranya itu memberikan keberkahan, memberikan ketenangan dalam kehidupan kita dan sekaligus juga itu memberikan peluang dan kesempatan bagi mereka untuk kemudian bisa hidup lebih layak dari yang sebelumnya. Tantangan, ya silakan apa tadi? Di era digital, Ya. tantangan dan juga Ya, saya mau masuk situ sebenarnya. Nah, di era digital ini memang betul-betul merupakan sebuah tantangan yang paling yang paling dominan dalam kehidupan kita. Sebab terus terang kami di Basnas Provinsi Banten itu kami memang membentuk beberapa tim. Jadi secara kelembagaan ada istilah dapur digital. Kemudian ada tim digital dan kemudian juga memang diperlukan adanya perangkat-perangkat. Sebab digitalisasi sekarang ini tidak hanya sekedar one way traffic, tapi kemudian bisa komunikasi, bisa kemudian kolaborasi dan lebih daripada itu berbagai sistem yang mempermudah terhadap berbagai program yang ingin kita luncurkan dan untuk memudahkan bagaimana optimalisasi dalam konteks perzakatan itu betul-betul sangat diperlukan. Nah, tantangannya sudah barang tentu ini perlu adanya sebuah pembiayaan. Nah, pembiayaan kami sudah barang tentu di Basnas itu di samping sebagai amil mendapatkan 12,5% atau 6,5% karena kolaborasi dengan UPZ, tapi juga memang dalam undang-undang dimintakan atau diwajibkan kepada pemerintah daerah, ke pemerintah ya baik pusat, provinsi maupun daerah untuk membantu operasional daripada kebutuhan Basnas itu sendiri. Nah, operasional di sini itu bukan kepada persoalan honor yang semata-mata dalam kaitan dengan kebutuhan para amilin, tapi itulah tadi tentang perlunya ada digitalisasi, perlunya perangkat-perangkat yang jujur saja kalau dengan sistem-sistem yang hanya sekedar harga sekian, barangkali ibu juga paham di bisnis itu akan tidak maksimal dalam kaitan dengan bagaimana misalnya sosialisasi, membangun sistem yang lebih efektif dan efisien, dan kemudian misalnya kita harus memiliki database di Provinsi Banten ini bisa memberikan identifikasi berapa muzaki, kemudian berapa mustahik, dan kemudian apa saja yang kemudian harus kita lakukan dalam konteks pemetaan signifikansi pengaruh zakat di Provinsi Banten itu. Itu semuanya harus didukung dengan hal-hal yang bersifat digital
Dan kami sudah barang tentu sangat berterima kasih kepada beberapa teman atau lembaga yang apabila kita bisa kemudian bersama-sama, karena jujur saja sasaran kita kan dari Basnas itu adalah mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan. Yang ini domainnya secara Undang-Undang Dasar 45 itu adalah domain pemerintah. Nah, karena memang Islam ada ajaran yang disebut zakat, maka kita perlu eksploitasi sedemikian rupa sehingga kita bisa kemudian membagi berapa sih pemerintah daerah yang sudah bisa mengentaskan kemiskinan, berapa juga posisi Basnas dengan zakatnya bisa mengentaskan kemiskinan. Begitu juga bagaimana dalam konteks peningkatan kesejahteraan dan mengurangi angka pengangguran. Nah, kalau kita berpikir makro seperti itu, maka sebenarnya Basnas itu adalah sebuah lembaga strategis yang diantara salah satu perusahaan Cahaya 31 itu kemudian kita bersama-sama, karena urusan sosial kemasyarakatan tidak mungkin diselesaikan hanya satu kelompok atau satu orang. Tapi mari kita bekerja, hanya berkolaborasi dengan tujuan yang sama, kesejahteraan dan merupakan satu kebanggaan bagi kita semua, terutama di Provinsi Banten. Kira-kira seperti itu. Baik, terima kasih kepada Bapak Zainal. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi Bapak Ibu? Ya, saya sudah berharap tadi tepuk tangan kok baru datang. Ya, kembali lagi ke Ibu Mulyati. Ibu, ada 2 pertanyaan dari saya, Bu. Pengalaman filantropi dari Cahaya 31 ini apa, lalu program Basnas apa, Bu, yang menarik untuk berkolaborasi dan mungkin sudah berkolaborasi dengan Cahaya 31? Kita kolaborasi dengan Basnas ini baru tahun ini ya Pak ya. Sebelumnya memang kita juga banyak kolaborasi Masih ngintip. lembaga-lembaga lain Ya. gitu ya. Insya Allah dalam hal kebaikan kita selalu berkolaborasi. Amin. Karena memang dengan kolaborasi itu menjadi sebuah kekuatan. Nah, dengan Basnas ini yang menarik ini adalah event seperti ini Pak. Event tahunan di MOS ini keren banget sebetulnya. Boleh beri tepuk tangan buat Basnas, Dok. Insya Allah tiap tahun ya Pak ya? Insya Allah. Tiap tahun. Ya, program-program seperti ini harus terus dimasifkan karena ini juga salah satu program untuk mensosialisasikan Basnasnya gitu. Dan terutama masyarakat nih yang ingin mindsetnya berubah tadi Pak, betul. Jadi harus ditanamkan menjadi orang yang memberi itu lebih baik, lebih mulia, tangan di atas lebih baik daripada tangan di bawah gitu. Boleh beri tepuk tangan lagi Ibunya tadi. Ya, sebelah kiri boleh beri tepuk tangan untuk Bu Mulyati. Yang sebelah kiri kelihatannya masih merenung saja. Jadi kolaborasinya sejauh ini baru tahun ini ya? Tahun Ibu, ini ya? insya Allah. Mudah-mudahan tahunnya akan. Ya, kalau respon saya sih sebenarnya tidak hanya baru, tapi bahwa sesuatu yang baik itu sudah dimulai, itu merupakan sebuah prestasi yang cukup tinggi. Jadi kita tidak melihat mulai dari kapan, Ya. tapi segala sesuatu apa yang kita lakukan bersama untuk menuju perbaikan masyarakat. Kalau tidak kemarin tidak, kenapa tidak hari ini? Betul Jangan sampai menunda hari sekali. esok. Saya kira begitu. Betul Bapak. Jadi tadi yang menarik adalah untuk kolaborasi sendiri, kayak kegiatan-kegiatan gitu ya Ibu ya. Nanti juga mungkin banyak kegiatan-kegiatan untuk dikolaborasikan ya Bapak. Baik, kembali lagi ke Bapak Haji Ya. Zainal. Terakhir Bapak. Nggak usah pakai haji juga nggak apa-apa Oh, kok. Karena memang sudah haji saya. Maka satu aja ya. Baik, kepada Bapak Zainal terakhir Pak. Nah, pengaruh atau dampak dari zakat sendiri yang memang Basnas itu sendiri untuk perkembangan dan juga kesejahteraan perekonomian di Banten itu seperti apa Bapak? Terima kasih. Jadi begini, Ibu Mulyati, potensi zakat di Provinsi Banten itu 11,03 triliun per tahun. 11,03 triliun. Kok yang tepuk tangan hanya di pojok aja sendiri? Gimana sih? Kayaknya nggak ada bangga-bangganya gitu. Kalau bangga kayaknya kurang gitu. Atau Makanya perlu kurang. jadi
Atau memang tidak paham karena mindsetnya ingin dikasih saja gitu. Jadi 11,03 triliun. Sebagai bahan banding, bahan kajian, APBD di Banten itu antara 12 sampai 13 triliun. Anggaran belanja pemerintah daerah. Andaikan zakat kita terkumpul 11,03 triliun ditambah dengan 12 triliun, kurang lebih 23 triliun, insya Allah itu pondok pesantren tidak perlu bawa proposal. Betul. Ya. Beri tepuk tangan yang banyak semoga ya. Fakir Bapak. miskin insya Allah tidak ada yang di perempatan lampu merah. Amin. Ya, harus yakin itu. Harus yakin. Dan kalau insya Allah 11,03 triliun itu bisa tercapai, maka insya Allah tidak ada anak-anak yang digendong oleh ibu-ibunya di tengah malam, di pinggir-pinggir jalan, bahkan sampai kemudian naudzubillah mereka melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama. Amin, amin. Boleh beri tepuk tangan lagi ya, Bu ya? Jadi dilihat dari itu sebenarnya, apalagi kalau dilihat jujur saja berbicara APBD, PAD, penghasilan asli daerah itu tidak sampai 10 triliunan. Hanya sekitar 7 atau 8 triliun. Itu PAD, beda antara penghasilan asli daerah dengan APBD. Sehingga kalau kita memiliki potensi yang 11,03 triliun itu tercapai, itu akan melampaui anggaran pendapatan asli daerah. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana kita bisa mencapai kepada yang potensi kita miliki tadi itu. Nah, saya berpikir bahwa selama mindset kita seluruh umat atau penduduk masyarakat Banten hanya ingin dikasih, selama mindset kita, cara berpikir kita hanya ingin diberi dan menunggu uluran tangan orang lain, maka boro-boro 11,03 triliun akan kita capai. Usaha kita hari ini itu belum tentu akan mendapatkan sesuatu untuk hari esok. Nah, karena kok nggak tepuk tangan lagi? Rasanya saya udah berbangga. Baik, berarti memang potensi zakat untuk perkembangan ekonomi di Banten ini sangat Betul. luar biasa ya. Makanya di sini terus terang terima kasih kepada Kabar Banten yang dengan media sudah memberikan sosialisasi dan infokan. Bahkan laporan kami tiap tahun, bapak-bapak, ibu-ibu, tiap bulan itu dilaporkan kepada masyarakat lewat Kabar Banten. Itu kolaborasi kami dengan mereka, dan di sana bisa mengidentifikasi sampai di mana kinerja Basnas Provinsi Banten dalam rangka pertanggungjawaban pada publik, sehingga kami betul-betul menjadi sebuah lembaga yang mudah-mudahan bisa melaksanakan amanah sesuai dengan fungsi yang diberikan pada kami. Jadi itu saya kira, dan oleh karena itu ini barangkali ibu-ibu yang ada di sini dan nanti juga mungkin akan disiarkan lewat beberapa media. Kami berharap kepada terutama para agnia, ya, para orang-orang yang sudah memiliki kemampuan untuk mengeluarkan zakatnya, maka jangan merasa akan rugi, ya, jangan akan merasa hilang kekayaan yang kita miliki manakala kita mengeluarkan zakat sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang ada dalam agama kita. Saya kira itu. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak Zainal dan juga Ibu Mulyati. Boleh beri tepuk tangan sekali lagi? Ya, baik, demikianlah sesi sharingnya Bapak Ibu. Selanjutnya kita akan masuk ke sesi tanya jawab karena memang keterbatasan waktu. Jadi saya berikan kesempatan 2 pertanyaan saja ya, di sebelah kiri 1 dan juga di sebelah kanan 1. Boleh di sebelah kiri saya terlebih dahulu yang ingin bertanya? Ajukan tangan. Ada yang ingin bertanya? Atau mungkin ingin curhat atau ingin sharing? Kalau ada yang tidak berani bertanya tapi mau mengeluarkan zakatnya, silakan di counter Basnas di depan. Terbuka ya. Boleh? Apa Belum merasa cukup kayaknya. sudah cukup ya? Tapi kayaknya ada yang ingin bertanya dari ibu-ibu yang memakai baju ungu ya.
penasaran mungkin sama program zakat dari Basnas dan juga wirausaha begitu. Boleh Ibu? Kayaknya Ibu yang di sebelah. Tapi kayaknya nggak enak kalau dipaksa. Oh gitu ya. Udah pengen buka kayaknya. Iya. Iya, pengen buka kayaknya. Nggak ada ya yang ingin bertanya ya? Ya sudah, boleh karena mungkin waktunya juga sudah terbatas. Bagi ibu-ibu yang ingin bertanya mungkin tidak dalam kesempatan ini, boleh nanti langsung saja ya Bapak ya. Boleh. Ibu langsung tanya ke beliau-beliau yang ada di depan. Mungkin Atau ini saja. kalau misalnya perlu nomor HP saya bisa dicatat kalau ada komunikasi. Boleh ingin komunikasi dengan Bapak dicatat. 083 111 225500 ya. Jadi itu khusus perzakatan. Soalnya kalau yang lainnya ada nomor HP yang lain. Oh, banyak juga. Ya, ini khusus perzakatan. Terima kasih. Ya. Dari Ibu mungkin boleh di-share, bisa di-share Untuk konsultasi. Iya, buat ibu-ibu yang ingin bergabung, ingin menambah income atau pendapatannya, ekonomi keluarga, ingin membantu suaminya, silahkan bisa kolaborasi dengan saya. Nanti saya juga ada brosur yang bisa saya sebar. Mudah-mudahan bisa bermanfaat dan mendatangkan ekonomi yang barokah ya. Amin, amin. Amin, amin. Dari saya. Boleh langsung Terus closing semangat. statement, Ibu. Ya, closing statementnya adalah terus pupuk niat yang baik bahwa hidup ini adalah ibadah. Ya, kita juga menjadi ibu bagian dari ibadah. Menjadi hamba Allah yang terbaik, yang insya Allah memberi manfaat lagi lebih besar. Jadi motivasinya adalah jadikan hamba muzaki terbesar di kota ini. Allahu Akbar. Takbir. Amin. Amin ya Rabbal alamin. Untuk Bapak Ya. Zainal boleh closing statement. Anda ingin kaya, jadikan diri Anda untuk mampu berzakat. Boleh beri tepuk tangan yang meriah sekali lagi. Jadi perlu diingat ya Pak ya, perlu berzakat, jadikan diri Anda berzakat kalau ingin kaya begitu. Baik, terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Bapak Zainal dan juga Bapak Mulyati. Tidak lupa untuk para audiens, Bapak Ibu sekalian, terima kasih sudah mengikuti rangkaian kegiatan ini sampai selesai sambil menunggu berbuka puasa. Demikianlah saya ucapkan terima kasih juga tak lupa kepada Basnas Banten yang telah menyelenggarakan program Wonderful Ramadan yang sangat luar biasa. Boleh tepuk tangan yang meriah yang terakhir kalinya. Ya, baik, saya Fai Rahmawati pamit undur diri. Terima kasih atas kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.